Posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat 3 di klasemen sementara di grup J dengan raihan 6 poin. Di mana semua kompetitor di bawah Indonesia juga mempunyai koleksi poin yang sama. Akan membuat tim-tim dengan angka yang sama tersebut bermain ngotot alias menyerang untuk mendapatkan kemenangan. Tim grup C yang punya koleksi poin yang sama adalah Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, dan China. Namun walaupun demikian Australia yang mengoleksi 7 poin akan dilibas jika mereka tidak hati-hati untuk tetap berada di jalur kemenangan. Jepang akan lebih aman melenggang untuk memastikan diri sebagai juara grup dengan poin sempurna. Bagaimana strategi yang sangat berpotensi diterapkan oleh Indonesia dan Australia di momen bentrok keduanya pada 20 Maret nanti? Yuk kita bahas. Formasi. Australia sebagai tuan rumah akan menerapkan strategi menyerang. Mereka akan berusaha untuk melakukan ball possession yang lebih. Untuk itu formasi yang diterapkan akan lebih ofensif. Berdasarkan data dari 5 pertandingan terakhir Australia menerapkan formasi 4-4-2 saat bertandang ke Jakarta. Pelatih masih yang lama. Sejak pelatih baru, Popovich, Australia menggunakan 3 back atau 5 back. Saat lawan China menggunakan formasi 5-3-2, 3-4-3 saat melawan Jepang, 3-4-3 melawan Arab Saudi, dan 3-4-3 melawan Bahrain. Dari data ini maka kemungkinan setelah digantinya pelatih Graham Arnold oleh Popovich, Australia selalu menggunakan 3 back atau 5 back. Melawan Indonesia maka formasi potensialnya kemungkinan adalah 3-4-3. Di baris pertahanan atau center back akan diisi Gria, Miller, dan Rose. 3 back andalan mereka saat ini sedang cedera, yaitu Harry Soutar, Burgess, dan Matos. Di lini tengah akan ada 4 pemain yaitu Irvin, O'Neil, dan 2 sayapnya adalah Behich dan Bosz. Sementara 3 pemain di barisan depan adalah Godwin, Irakunda, dan Duke. Di kubu timnas Garuda dengan pelatih barunya, Clifford, kemungkinan akan bermain bertahan dengan pola serangan balik. Formasi yang digunakan kemungkinan besar adalah 4-3-3 atau 4-2-3, sebagaimana formasi yang sering digunakan pelatih Clifford di pertandingan sebelumnya. Meskipun demikian warisan baik ST akan tetap menjadi acuan. Di barisan pertahanan akan diisi oleh Jai Izes, Rizky Ridho, Verdong, dan Hilgers, jika Kevin Dix masih cedera. Namun jika kembali fit maka Kevin Dix akan menjadi andalan. Sementara di tengah akan ada 3 pemain yaitu Tom Haye, Palupesi, dan Eliano Reinders. Sementara 3 pemain depan adalah Marcelino, Ulla Romeni, dan Rafael Struijk atau Egy Maulana. Ragnar tidak bisa bermain karena sedang akumulasi kartu kuning. Attacking. Pelatih Australia Popovich mempunyai kemiripan strategi dengan Shin Tae-yong. Australia yang bermain di hadapan fans sendiri akan mengambil inisiatif menyerang lebih dominan. Australia akan mati-matian untuk lebih mendominasi ball possession. Mereka akan menerapkan formasi 3-4-3. Serangan akan sering dilakukan oleh pemain depan dengan kombinasi antara 3 pemain depan mereka yaitu Godwin, Irakunda, dan Duke. Kemudian pemain sayap kanan dan kiri akan membantu sehingga ada 5 pemain yang akan berada di barisan depan saat menyerang, yaitu Godwin, Irakunda, Duke, Behich, dan Bosz. Sementara Irvin dan O'Neil membackup di tengah. Motor serangan utama Australia adalah 2 gelandang serangnya yaitu Irakunda dan Godwin, yang dibantu oleh 2 wingernya yaitu Behich dan Bosz. Mereka akan sering berjibaku dan berduel dengan Kevin Dix dan Verdong. Saat menyerang akan ada 5 pemain yang menjadi motor atau mesin serangan. Hal ini akan menjadi tantangan besar untuk 4 back di barisan pertahanan Indonesia. Indonesia bisa kalah dalam jumlah pemain jika tidak dibantu oleh defender midfieldernya, yaitu Tom Haye. Sementara itu timnas Garuda akan menyerang dengan 3 pemain depannya yaitu Marcelino, Ulla Romeni, dan Egy Maulana, yang di backup oleh 3 gelandangnya yaitu Haye, Palupesi, dan Eliano. Sesekali 2 wingback mereka Kevin Dix atau Verdong akan maju naik untuk menusuk di sisi kanan dan kiri jantung pertahanan Australia. Defending.
Di fase bertahan akan ada 5 pemain yang akan berada di barisan belakang Australia. 2 wingernya akan mundur ke belakang sehingga 5 pemain akan berdiri sejajar memperkuat tembok pertahanan. Sedangkan Indonesia akan ada 4 pemain di belakang. Jika ada instruksi Tom Haye untuk bertahan ke belakang maka akan ada 5 pemain berdiri kokoh di tembok pertahanan Indonesia. Siapa yang lebih solid dan kompak yang akan memenangkan pertahanannya? Indonesia di laga pertama telah membuktikan kehebatan dan kekokohan pertahanannya meskipun dibombardir berkali-kali oleh Australia. Peran penjaga gawang Martin Paes sangat krusial. Apabila goalkeeper Indonesia Martin Paes sedang dalam performa terbaiknya maka Australia dipastikan akan kesulitan menembus gawang Garuda. Persis seperti saat laga pertama. Sementara Australia telah beberapa kali kebobolan dengan 5 backnya, yaitu 2 gol saat melawan Bahrain, 1 gol melawan Jepang, dan 1 gol melawan Cina. Perlu diketahui bahwa satu-satunya tim yang bisa menahan imbang Jepang di grup C hanyalah Australia. Inilah yang harus diwaspadai. Sehingga target yang tidak muluk-muluk adalah lebih realistis. Patrick Kluivert mentargetkan imbang lawan Australia. Itu adalah hal yang realistis. Namun apabila menang maka itu adalah hal yang luar biasa. Yuk kita doakan saja timnas Garuda mampu perform dengan maksimal. Bravo Garuda Indonesia!